Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berita terbaru dari kasus Kabata yang terakhir ini begitu sangat viral. Dan kita beri judul Jeritan Hati Kabata di dalam suasana dan kondisi yang beberapa waktu terakhir ini dunia maya atau dunia apologet dan masyarakat Kristen diramaikan dengan kabar yang melibatkan Kabata, seorang yang mengajarkan atau yang dikenal luas karena dedikasinya mengajarkan iman Kristen berdasarkan Alkitab. Namun nama baik Kabata tercoreng setelah dirinya dilaporkan ke pihak yang berwajib atas dugaan penistaan agama. Fakta-fakta baru yang mencuat justru mengungkap sisi lain dari kasus ini karena laporan bermotif pribadi. Kabata yang selama ini dihormati sebagai seorang pendidik dan membimbing rohani di sosial media TikTok yang mendapati dirinya terjerat dalam polemik hukum yang diduga bermotif personal. Berdasarkan informasi yang terakhir ini dari roomnya Ummul atau Ulan yang begitu dekat dengan Kabata, terbukti bahwa bukti-bukti terbaru telah dipaparkan di dalam kamar atau roomnya Bu Mulan Ang. Hal ini semakin menarik perhatian publik karena motif pribadi atau konflik internal yang menjadi alasan utama di dalam pelaporan tersebut. Selain itu, nama Elia Miron juga disebut-sebut sebagai figur yang digunakan Allah di dalam menjerat Kabata. Jadi, di tengah panasnya situasi yang terjadi sekarang ini, kita harus berpikiran jernih atau merelaksasikan semua dengan hati dan yang terbuka agar semua bisa terungkap dan bisa memahami kronologi peristiwa ini. Mari kita simak video lengkap berikut ini. Let me do that. Banget ya. Nah, kita manfaatkan temperamen mereka melalui akun fake supaya mereka kelihatan lebih mencolok, lalu kita record. Waduh, ngeri banget ya. Ini baca lagi nih. Kita masih punya Elia Miron buat alatnya. Kemarin sudah terlepas tapi aslinya masih terlalu dingin lengkap dia, makanya dia dibebasin supaya bikin ulah lagi dan kita tahu sejauh apa dia bergerak. Oh, Elia Miron jadi alat guys buat tangkap Agatha guys. Widih. Apa sih main report segala sih? Kena report ya. Iya, semua pada di report ini, semua pada di report. Dibilang katanya mau nyari gua di gereja, ya cari aja, datang aja nggak apa-apa. Ngopi kita. Pak Kristianus kena report. Aduh, dia itu biasa loh, di kamar saya juga begitu. Di report terus dia itu. Ini 900 orang pasti setengahnya udah di sini tuh mereka. Ada itu, banyak sekali itu mata-mata mereka itu. Saya terkenal itu akun-akun mereka itu. Saya tahu itu. Mau jadi alat ya, Elia mau jadi alat katanya. Iya, mengerikan sekali. Itu orang-orang itu, termasuk si gondrong itu saya kenal semua itu orang-orang itu. Aku upload sekali lagi ya. Habis ini kena report lagi soalnya. Satu gambar lagi. Gua kecilin lagi aja.
cek pendeta. Yang mana tadi? Muhammadiyah tadi ya. Ini. Nggak apa-apa, habis ini kena ban aku main game. Tapi puas deh, yang penting bisa terungkap nih. Pelanggaran dah, nggak apa-apa. Yang penting orang sudah tahu ya, screenshot atau diapain lah, terserah kalian. Itu kira-kira yang si gondrong itu ada nggak di dalam situ? Yang si gondrong itu, yang mirip OPM itu? Nggak tahu, kita nggak perlu menduga-duga, nggak perlu ngomong sesuatu yang asumsi, kita ngomong yang apa yang ada aja. Iya, benar-benar. Leonardo ini juga sama juga sih. Aduh, yang biasa-biasa saya ke komen mereka ini kok semua di sini ya. Di satu WA loh. Astaga. Santai mereka ini ular peludok semua. Lu kenal orang-orangnya? Aku seriusan, aku nggak kenal siapapun mereka loh, serius. Kalau aku sih kenal, aku kenal semua itu orang-orang mereka itu. Itu karena aku sering kesana ke komen mereka, sering-sering berdiskusi karena kan mereka juga terlalu sering-sering memperemin Protestan loh. Akhirnya saya kesana itu untuk tujuannya. Aku kan nggak pernah ngurusin mereka, aku nggak pernah nyenggol mereka. Terus kenapa aku? Ini nih GUI, kita buat GUI raib dari Indo, gimana nih? Nah, kan? Tuh Leonardo, Wibi Adela, Joseph Katrom Semarang, ya. Tuh anunya dari Semarang, golongannya DKC ini berarti ya. Iya, itu kan ajudan-ajudan si DKC semua itu. Namanya gitu. Damai Kasih Channel, tapi kayak gini mainnya. Iya, Damai Kasih Channel. Kalau tidak menghujat Protestan dia nggak makan, itu masalahnya. Itu di report lagi tuh. Kena ban, udah selesai hidupnya. Iya, bilang tuh sama si DKC, kalau dia tidak menghujat Protestan tuh dia nggak makan. Serius saya ngomong ini fakta. Mengatakan Protestan itu heresi, ajaran bidat, semua tuh upload kayak konten-konten yang diupload ke YouTube itu. Untuk apa ya? Untuk cari cuan lah. Kalau nggak, makanya saya bilang kalau nggak menghujat Protestan ya dia nggak makan. Itulah dia. Terus semua di report. Ya yang moderator yang kalau yang masuk ini katalog ya tinggal di blok aja lah, mungkin sampah aja di komen ini. Untuk teman-teman semua yang bukan bawa Venom sini sebenarnya, cuman tolonglah kalau memang nggak suka kalian aja pola pikir itu diubah deh. Kristen tuh masa kayak gini sih, satu tubuh loh kita. Nggak usah lah jelek-jelekin yang lain gitu. Selama ini juga bukannya saya ngikut di sini juga Komal Kak Bulan ini juga udah berapa lama, dan itu tuh pengajarannya nggak ada yang menyimpang, nggak pernah juga jelek-jelekin orang, nggak pernah juga jelek-jelekin denom lain kok. Please deh, nggak usah bawa-bawa, nggak usah report-report. Perdalam aja ajaranmu, perdalam aja. Akunku tadi kena report langsung, padahal sering banget lah aku nge-share chat WA ya, dan ya itu udah izin ya gitu, tapi nggak kena report. Tadi baru kena 2 kali nge-share langsung kena report, ngeri banget ya. Ini di room gua ini soalnya militan semua, serius. Kalau teman-teman kalau itu si DKC itu mirip Zuma itu dia selalu berbicara tuh dia memakai masker gitu, biar jangan
ketahuan wajah apa ininya itu. Dari situ kita udah tahu dia itu sebenarnya, bagi saya bukan orang Kristen atau bukan ini sih. Dia itu sebenarnya ngaku-ngaku aja tuh sebagai orang Kristen. Ngeri kata di Roma. Iya. DKC itu baru ngerti kok. Baru belajar juga di KC itu sebenarnya. Oh, Pak ikan dengar. Iya, bahkan dia membuat konten yang menghina-hina host. Romo Daniel juga dihujat, Protestan juga dihujat, pendeta-pendeta juga dihujat, terus hamba Tuhan juga dihujat. Semuanya yang berkaitan itu semua dihujat, bisa-bisa sama dia. Takutnya dia ini pengusik sih kayaknya, pengacau. Halo, Kan dia selamat iman- malam semua. Masih iman lama kan dia itu. Maksudnya itu dia dari RT 6 kan? Iya, dengar-dengarnya dari situ sih. Iya, Dengar-dengarnya dia dari RT 6. takutnya penyusup. Nggak tahu. Dari RT 6 ya, aku juga dari RT 6 lah. Tapi sekarang udah 2 tahun. Halo malam. Gua juga dari RT 6 kali, tapi nggak gitu juga. Tapi yang lucu kok bisa gitu episkop di ngomong-ngomongin gitu. Saya sering lo liatin videonya dan nggak ada kok yang aneh-aneh yang menyimpang di situ. Iya. Tiga-tiganya bibirnya, aduh. Namanya juga Padahal- tidak cool. Namanya juga cool. Padahal orang-orang ortodoks tidak pernah menyinggung mereka loh. Makanya mulutnya Ini mulut fakta. karet. Ini fakta loh. Tapi kok bisa mereka mengatakan mereka yang duluan menyinggung, terus nanti disinggung balik kok mereka yang tersakiti. Nah itulah. Roman Empire. Pak, kembali lagi. Iya, ini sebenarnya sih aku mau nanya saja sama sama Om Burhan sih. Soalnya aku nggak sengaja aja pernah gabung di Komal 1 Komal. Tapi kok Komal itu menghina-hina Pak Om Burhan ya gitu. Komal yang mana? Sangat, iya, itu menghina-hina Om Burhan gitu. Ya, namanya siapa dulu ya? Christian Priest, tapi bukan yang CP yang itu, tapi yang pakai foto profil. CP Indonesia itu yang apa, foto profilnya kayak ada foto profilnya kayak orang lagi apa ngerokok gitu. Oh, kalau Christian Prince yang merah itu teman Bukan. baik saya, tapi kalau yang Bukan itu kalau itu. yang CPI itu saya nggak tahu juga ya. CP itu. Setahu saya itu akunnya Kiai Murtad. Nah, akhir-akhir ini memang sering nyerang. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi sepertinya menurut analisa saya, karena waktu itu ada narasi gitu ya, ada narasi bahwa si Agatha, akunnya Agatha itu kan dilaporin sama Islam gitu kan. Gak lama setelah itu, mungkin setelah beberapa hari ya, itu teman-temannya si CPI ya inisialnya BAB itu bilang di dalam satu dialog gitu live YouTube, dia bilang ini Agatha ada sama saya gitu. Dia bilang Agatha itu nggak kemana-mana, ada sama saya, kalau mau ambil di saya katanya gitu. Nah karena saya ngerasa tahu si Agatha, kenal, dan itu adalah fitnah, ya saya diem aja awalnya. Tapi teman saya yang namanya Bang PC The King itu ternyata waktu itu nge-live tanpa saya ada di situ, karena saya nggak main TikTok seharian. Itu menyindir dia, maksudnya kok masalah ini udah bikin nggak enak, ngapain diperkeruh gitu loh. Nah akhirnya
mungkin karena salam satu ini ya, satu korsa atau satu keluarga mereka antara keluarga Kaweyah bersaudara. Akhirnya semuanya merosting PC The King. Nah, karena saya dekat sama PC The King, saya juga ikut di roasting juga di situ. Padahal sebelumnya saya nggak pernah ada masalah itu ya sama si CPI gitu. Jadi nama saya dibawa, terus ada foto orang botak gitu dipajang-pajang, diedit gitu kan. Saya lihat itu. Iya. Cuma bagi saya nggak perlu membalas seperti itu karena itu bukan style saya. Nah, saya cuma heran ternyata waktu saya cari fakta di lapangan, loh ternyata orang ini bahaya di lapangan. Orang ini adalah anak angkat dari orang yang namanya Umul Kaweyah ya, atau Siti Fadilah. Siti Fadilah ini adalah seorang yang sama saya juga nggak pernah ada masalah, tapi tiba-tiba nyerang saya gitu kan. Tiba-tiba nyerang saya, jelekin saya. Ya udah, saya kasih tahu aja bahwa orang ini adalah cepu Islam. Dari mana buktinya dia cepu Islam? Saya punya bukti-bukti bahwa ternyata dia menerima transferan uang gitu. Untuk apa? Untuk kasus-kasus orang-orang Kristen atau apologet yang dipersekusi. Karena dia masih main dua kaki. Kakinya sebelah di Kristen, sebelah lagi ada di Islam. Dengan embel-embel Kristen Koptiknya itu. Ya kan, Koptik itu kan Kristen Mesir gitu. Nah, yang anak buahnya ini sebetulnya nggak jelas. Anak buahnya ini entah Kristen, entah sudah lama jadi Kristen, apakah masih belajar. Tapi yang saya garis bawahi dalam narasinya dia di video itu, dia mengaku dia Katolik. Ya, makanya saya minta teman-teman cek betul nggak ini Katolik. Kalau Katolik dia mesti punya nama baptis. Ternyata ujung-ujungnya dia mengaku dia belum dan dia masih katekisasi. Dan karena pertanyaan itu kemudian dia anggap mungkin menjadi melemahkan dia di mata sosial, dia kembali lagi nyerang saya. Masalah apa? Masalah pribadi lagi. Foto dipakai ya, gambar diedit. Akhirnya lari lagi ke gereja. GOI nggak ada hubungannya dengan ini. Saya juga bukan imam atau bukan orang yang punya kedudukan di GOI. Kenapa GOI dibawa gitu? Nah, barisan sakit hati ini melebar lagi sampai larinya ke satu orang lagi ya, yang namanya Billy atau Son of Seraphim. Entah kenapa dia ikut-ikutan ke situ, padahal masalah antara dia dengan saya itu nggak ada. Itu cuma saya bilang, tolong kalau bukan ortodoks jangan jualan ortodoks gitu loh. Jangan ngaku-ngaku ortodoks, tiba-tiba dia marah, dia sampai memaki-maki, tapi di videonya itu saya salut, dia minta maaf. Tapi dia minta maaf, dia bilang Tuhan kasihanilah, tapi dia masuk ke room si CPI dan gerombolan Umul Kaweyah ini kembali menjelekkan gereja lagi, gereja GOI. Dibilang apa? Dibilang Romo episkop saya adalah seorang penyuka sejenis gitu. Saya justru bilang gini, ya, semua teman-teman mungkin yang kenal sama Romo Aji tahu lah Romo Aji itu bagaimana, Romo Daniel itu bagaimana. Jadi jangan memfitnah. Makanya saya bilang begini, yang menarasikan tuh CPI berkata ini Romonya si botak ini begini ya. Saya cuma bilang gini ya, seandainya Romo saya adalah seorang yang punya penyimpangan ya, LGTV gitu ya, tentu si Billy atau Son of Seraphim ini pasti akan sama-sama menjaga aib. Kenapa? Karena si Billy atau Son of Seraphim ini masuk ke gereja kami karena dia ingin disembuhkan dari penyakitnya, penyakit LGTV-nya itu. Nah sekarang kan mereka menuduh, nggak mungkin, gini. Ya saya udah nunjukin tulisannya, pengakuannya dia. Bahkan akhirnya si Billy mengakui kan, kalau iya saya memang dulu punya penyakit begini, saya pengen begini. Kalau memang dia punya penyakit seperti itu, mungkin nggak dia publish di publik. Sementara dia seorang apologet. Saya rasa itu nggak mungkin. Jadi
kuat dugaan saya si CPI ini cuma bikin goreng-gorengan, ya cuma goreng-gorengan untuk nyerang saya karena nggak bisa, dia nyerang gereja saya, tapi dia nggak koordinasi sama Billy dan dia sendiri tidak tahu bahwa si Billy ternyata adalah seorang pengidap LGTV. Makanya sekarang kondisinya jadi nggak enak di mereka. Ujung-ujungnya kan kebongkar semua. Gitu. Ujung-ujungnya kebongkar semua. Logikanya gini Om. Kalau memang seperti yang dituduhkan demikian kepada Romo saya, kenapa nunggu pas sama Billy Serafim? Murid-murid Romo banyak yang laki, ada yang kasus itu nggak? Nggak pernah. Bukan dong. Kenapa baru tahun ini? Kesekian puluh tahun dia membangun GOI. Kenapa nunggu si Serafim dulu? Dia melakukan itu. Ini kan tolol. Iya. Karena gitu. Logikanya gimana? Dalam penjelasannya si CPI, ya sorry ini jadi saya mesti ngomong juga ya, biar aja kalian dengar. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Dalam penjelasan si CPI, si Billy itu dipelintir-pelintir apa dadanya itu. Nah, gini loh. Makanya saya bilang ini koordinasi. Loh, Billy itu mengakui bahwa dia punya penyakit itu. Mestinya kalau dia punya penyakit itu, dia dipelintir-pelintir, dia malah tambah seneng, bukan malah dia cerita ke orang lain. Iya enggak? Tapi begitu saya tunjukin, ini loh pengakuan Billy, ini loh bukti chatnya di kami, dia ternyata begini. Akhirnya apa? CPI diem kan? Dan Billy ngomong apa? Iya memang saya punya penyakit itu dulu. Tapi masalah yang menikah ke Jerman itu saya nggak seperti itu. Saya cuma kepikiran ingin ke Jerman. Tapi secara garis besar dia sudah mengakui kan bahwa memang dia ingin ke Jerman untuk apa? Untuk barangkali nih tanda kutip mau menjadi ragil 2. Nah, itu saya bilang kalau kalian belum selesai dengan masalah seksual kalian, ya terlepas kalian LGTV atau kalian normal, nggak usah berapologet. Dan lebih parahnya lagi, nggak usah mewakili gereja yang bukan gereja kalian. Dan izin ya, episkop ini dari tahun 1988 ya, bangun GOI di Indonesia. Sampai sekarang berarti udah berapa puluh tahun ya. Sekarang 2024 nih. Dan ada orang-orang yang memang betul-betul murid episkop. Dan sampai sekarang jadi murid kepercayaan gitu ya. Dari tahun 1988 sampai sekarang, mereka nggak ada masalah semua gitu loh. Dan puluhan orang kenal sama episkop gitu loh. Saya udah 3 tahun ya baptis di GOI, sering ketemu sama episkop, bahkan ngobrol, nggak pernah ada masalah gitu loh. Bahkan episkop sering loh bicara soal LGTV, ya dia bilang itu hal yang berdosa gitu loh. Nah, kenapa harus nunggu satu orang ini buat melampiaskan ya, kalau misalkan episkop itu betul punya penyimpangan kan? Ya nggak, puluhan tahun orang loh ya, dari episkop buka pelayanan di Indonesia sampai sekarang nggak pernah ada tuh yang sampai apa-apain gitu loh. Bahkan di Padepokan itu beberapa orang yang tinggal udah lama, kayak contohnya ya si Open gitu kan, sama yang lain-lain, gak ada masalah juga gitu loh sama episkop. Nah aneh ini gitu loh gitu. Ini di bawah bilang katanya, kenapa lu yang bongkar duluan tentang Billy Om Burhan, katanya Age of Empires. Kapan Om Burhan pernah bongkar duluan? Nggak ada. Duluan itu goreng-goreng duluan. Karena mereka goreng saya buka. Sekarang kan mereka bingung, ternyata yang mereka goreng itu ternyata adalah seorang penganut fanatik LGTV. Akhirnya apa mereka? Ada nggak sekoma lagi? Ya malu lah. Malu dong. Makanya saya bilang nggak mungkin itu si Billy yang cerita, karena kalau sesuai dengan apa yang dikatakan CPI itu sama saja si Billy bunuh diri. Bukan Billy Lin ya, Billy son of Serafim. Sama aja dibunuh diri. Karena dia apa? Dia menguak jati dirinya dia atau identitas dia sebagai seorang yang punya kelainan seksual.
Gitu. Saya juga kalau main ke Komal ke sana awalnya saya senang dengan pengajaran, tapi setelah begini, aduh, jadi ngeri lihat ini apa sikap mereka merespon, bagaimana cara mereka ini menggoreng-goreng gitu. Jadi saya semakin paham mana sih ajaran yang benar. Nggak seperti itu loh, kita punya adab loh. Nggak usah dicerita-ceritain kayak gitu, kalaupun entah benar entah salah, nggak usah. Utamakan aja pengajaran, tapi ya sudahlah, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang maha tahu. Bahkan di tiap pemilinya ya, episkop itu seringkali membahas soal dosa praktek atau perilaku LGBTQ gitu. Episkop sering mengingetin umat-umatnya hati-hati, jauhkan diri dari hal-hal semacam itu gitu. Nah ini tiba-tiba yang gak jelas. Iya betul Bang Aidu, kita mesti hati-hati ya. Wanes lagi adu domba, betul. Saya pun barusan dapat telepon, ini Wanes lagi ngerasa kebakaran jenggot. Karena pernyataan dari Umul KWH 3 hari lalu. Ya, nanti saya infoin juga nih ke Umul KWH. Khususnya Wanesnya namanya Amin Wijaya dan Henry Tandianta. Kebakaran jenggot sekarang. Karena ternyata followernya dari Agatha of Palermo yang orangnya hilang nggak tahu kemana sekarang itu nyerang ke sana dan mereka kebingungan gitu. Iya, mereka minta untuk berkomunikasi sama kita. Ya menurut kita ya kita pasti maafin. Tapi masalah ada penonton yang sampai ribut sampai sana, kita nggak tahu tuh orang siapa gitu. Kita nggak tahu itu orang siapa. Terus saya kasih tahu lagi sama CPI, saya ulangin lagi ya. Mudah-mudahan ini nyampe ke telinga CPI. Saya nggak punya masalah sama Anda bro. Dari dulu kalau ada masalah kalian pernah sekali minta tolong sama saya, ya. Termasuk ibu Anda minta tolong waktu itu ada masalah. Tapi ingat ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kalau Anda masih punya penyimpangan seksual, nggak usah berapologet. Ya, ini berlaku juga buat saya. Kalau kalian bisa membongkar aib saya, nah itu berarti kan saya berhenti juga berapologet kan. Tapi permasalahannya ingat beberapa bulan lalu, ingat nggak? Kamu jago berapologet, tapi salah satu viewermu ini sangat amat disayangkan, teman-teman pasti tahu. Salah satu viewermu atau fansmu yang namanya Putri Sion, kamu ajak nginep di hotel. Dan akhirnya apa? Ya itu akhirnya pada saat itu si Putri Sion ternyata ribut sama kalian dan sampailah ke telinganya Muslim. Malu-maluin nggak, Bro CP? Malu-maluin nggak? Dan yang paling kenapa saya waktu itu sampai kesannya membela si Putri Sion, meskipun Putri Sion katanya Wanes ya. Karena waktu itu berita yang beredar tuh Anda memvideokan dia waktu kalian berdua di hotel, dan video itu disebar-sebar ke teman-teman kalian, dan teman-teman kalian waktu itu lagi menghina-hina si Putri Sion di situ. Ya saya bela dong karena dia cewek. Mau dia Wanes mau dia apa? Namanya cewek dizolimi sama dua orang yang ngaku-ngaku murtadin tapi nggak tahu adab, ya. Saya kasih tahu aja inisialnya BAB sama Lemon. Ya saya serang karena itu nggak benar, dan saya sangat amat kecewa. Ternyata yang melakukan itu adalah si CPI, ya. Teman-teman udah tahu lah kejadiannya di mana ya. Tanggal 13 sampai 14 Februari. Berarti hari apa itu kalian lakukan? Hari Valentine. Bikin malu aja. Apologet hari Valentine. Parah. Ya mudah-mudahan nyampe ke telinganya kalian ya. Ini viewernya pasti kan di bawah nih. Ya sampaikan. Kalau lo apologet bro, jangan check in, ya. Jangan seksual sebelum nikah. Setia sama pasangan. Kalau lu berapologet itu ingetin.
Ya di Alkitab kita disuruh untuk saling mengingatkan, ya enggak? Bukan malah udah kebongkar aibnya terus masih berapologet. Lu mau jualan apa di situ? Oh lu jago bahasa Arab, lu ngerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya tetap aja nggak ada harganya itu. Katro, membahayakan nyawa Anda. Iya bener. Gua aja pernah dibongkar-bongkar loh surat baptis gua loh. Sampai bawa-bawa orang tua gua. Itu kejadian sekitar setahun yang lalu. Ada yang sampai didatengin ke gerejanya gitu kan, diancam. Itu memang betul, pelakunya Katro. Iya, ini yang ngajak saya dengar-dengar berita satu yang ngajak si Agatha ke dukun itu siapa coba? Siapa coba? Apakah Ortodoks kah? Protestan kah? Bahkan si KWH itu terlibat juga. Untuk apa? Supaya si Romo Daniel diterawang nama dukun. Bikin malu nggak itu? Astaga. Masa orang Kristen ke dukun terus mau nerawang? Saya izin ngomong ya Om Burhan ya. Silakan Pak, silakan. Ya, saya mau tanya, yang tadi disebut nama Veronica itu yang di Italia itu kan, Om Burhan? Apa? Iya, Veronica Yuni Farucciu. Nah ini ada Laskar Astaga nih, Jonathan of Judah. Ya, itu Om Burhan ingat nggak kita satu grup terus Om Burhan pernah ribut sama dia di dalam grup itu? Ya itu yang saya bilang. Saya dituduh menyebarkan data apologet sehingga apologet itu nggak berani berapologet. Saya tanya siapa Bu? Dia nggak berani. Saya masih tunggu tuh pernyataan dari dia. Iya, terus buat host ya, mungkin host masih ingat ya, kita sempat meeting di bulan kita meeting Zoom ya di bulan Januari kalau nggak salah, bulan Januari atau bulan Februari awal ya. Kita meeting Zoom tertutup waktu itu. Membahas tentang apologet yang jadi sasaran incaran RT6 ya. Mungkin host masih ingat. Setelah itu kita lacak, ternyata ya bilang keroknya itu si DKC gitu. Jadi DKC ini dia dibiayai sebenarnya. Jadi orang ini nggak punya surat baptis gitu. Dan dia buka room mengajar dengan iman Katolik, ya, tetapi nggak punya surat baptis si DKC ini. Yang saya herankan, kok orang-orang Katolik pelihara orang macam kayak gitu. Dan bahkan terlihat sekali, termasuk si Romo yang tadi disebut itu, kelihatannya si Romo ini jadi pionnya dia semua, kayak gitu. Mulai dari Romo siapa itu yang gondrong itu, terus ada Romo siapa lagi yang di Manggarai, di Flores itu pionnya semua itu. Jadi pion sama si DKC ini. Jadi herannya si DKC ini kok bisa ya gitu. Jadi dia itu kita udah lacak sebenarnya. Dia anggota polisi, dan kalau dia keterlaluan, dia terlalu berlebih, ya mungkin kita main di belakang layar aja kayak gitu. Karena bukan cuma orang Protestan aja ya yang dia serang. Kapan Episkop Daniel pun dia hujat, dia hina-hina. Pak Bambang Luciana yang nggak tahu apa-apa pun diserang sama mereka, satu grup itu kayak gitu. Dan bahkan Pak Bambang Luciana pun jadi incarannya mereka, grupnya si DKC itu, termasuk si superior itu. Superior itu kan pelaku video bla 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 itu. Kita udah tahu semua Om Burhan gitu. Terima kasih. Iya, tapi sampai kapanpun terlepas dari si DKC dan kawan-kawan, sampai kapanpun di dunia apologet pasti ada orang-orang begini yang kita khawatirkan itu. Makanya jangan cepat percaya sama orang
ya. Orang bisa ngomong apa aja sok baik ya. Tapi rambut orang sama hitamnya, tapi isi hati nggak ada yang tahu. Ternyata begini, gitu. Tapi izin ya, Burhan izin. Tapi buat ini saya pribadi saya shock loh, karena pernah sama orang Katolik, ternyata mereka menganggap, baru tahu juga, baru tahu sekali bahwa Protestan itu ternyata bidat katanya. Terus aduh, saya bilang ini kenapa dianggap gitu ya? Padahal kan kita kan sama-sama kan Alkitab sama, yang disembah sama, tapi kok dianggap bidat ya? Ya, bingung. Secara sejarah seperti itu. Saya juga nggak layak sih ngomong ini, kan ini urusannya antara gereja Katolik sama Protestan. Tadi pagi ya teman-teman ada beberapa yang chatting saya. Kemarin ada yang buka komal. Saya bilang ini oknum ya, oknum dari Katolik, bukan dari orang Katolik. Oknum ini melarang orang-orang Protestan untuk merayakan Natal. Nah ini mungkin teman-teman tahu siapa, saya nggak nanya roomnya siapa ya. Tapi ada yang melapor, melarang orang-orang Kristen untuk merayakan Natal dan melarang untuk memakai Alkitab. Maksudku kenapa sih seperti itu gitu loh? Nanyanya ke saya, ya. Saya bilang itu oknum. Saya bilang itu oknum. Tapi kalau di sekarang arahnya ke situ, buat apa sekarang? Coba. Apa yang mau disampaikan kira-kira dengan melarang merayakan Natal? Terus emangnya benar apa? Terus Natal itu cuma punya satu golongan doang. Padahal di Alkitab tuh dikatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan kesukaan besar bagi umat Katolik doang. Makanya kalau ada yang fanatik seperti itu ya, Om Burhan akan amati ya dan gebuk. Gak urus mau di unfollow atau disindir, gak urus, karena itu kerjaan Om Burhan. Iya, itu komal-komal saya tahu sih, komal-komal itu saya tahu, akun-akun TikToknya juga saya tahu itu yang bilang seperti itu. Iya, di luar Katolik pencuri dan perampok, itu tuh. Jadi kita ini semua dituduh. Iya. Ini Lion of Judah ini langsung soalim di bawah. Biasanya penghujat nomor 1 juga nih. Kadang-kadang baik sama saya, kadang-kadang tiba-tiba soalim. Apakah ini psikotik? Siapa itu Samuran? Ini si Lion of Judah ini kan kumpulan-kumpulan mereka. Iya, Lion of Judah. Itu anak itu si tukang cebok DKC itu. Silakan lanjut yang lain mungkin. Umul KWH. Ya silakan Om. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau dibahas lagi? Tapi Om, Kita lo nih Bang Elo. Bang Elo. Ini sorry agak berisik lah ya. Agak berisik sedikit. Tadi menanggapi tadi ya, dan mungkin ini menanggapi juga masalah apa namanya, kalau Om Burhan ini suka sebar-sebar data, sebar-sebar informasi ya. Kalau Om Burhan memang suka dan hobi seperti itu, ya, sebentar, sabar.
Jadi kalau Om Burhan seperti itu mungkin BSM sudah punah itu. Ya, karena walaupun memang ya kita berbeda ya di dalam grup itu ya, tetapi ya memang kita juga suka argumentasi gitu kan. Tetapi tetap aja kalau Om Burhan ini ya mempunyai hobi yang sangat luar biasa menyebarkan. Ini saya bukan membela, ya. Tetapi kalau Om Burhan punya hal-hal yang memang seperti itu, ya kita BSM ini tidak akan ada sampai sekarang. Itu satu, ya. Jadi itu membantah sedikit tuduhan, ya. Makanya adanya yang semua yang terjadi itu ya kita tahu siapa itu sih. Dan kedua adalah kita tetap satu tubuh Kristus ya. Yang kita gebuk adalah orang-orang yang memang sok tahu ya dengan hal-hal tentang kita semua di sini gitu. Kita nggak ada yang kenal di sini, kalian siapa gitu. Ya itu aja. Jadi jangan sok tahu. Dan kalau kita ngomong yang benar, bukan malah kita justru ini. Om izin ke toilet bentar Om. Iya, Izin ke toilet bentar Bang Elo. Ambilan. Kita ngomong yang benar gitu. Kalau memang hidupnya masih bermasalah dan itu akhirnya ke publish, ya udah hentikan. Kalau belum baptis jangan berapologet gitu. Kalau belum dia dibaptis terus kalian mengaku-ngaku apologet, lalu iman mana yang kalian bela? Gitu loh. Ya jadi jangan sok mau berapologet tetapi dirinya sendiri belum dibaptis. Ya, itu kita katakan yang benar. Jadi jangan mau kalian mau bersosok menjadi apologet, membela iman, mempertanggungjawabkan iman. Lalu iman yang mana mau dipertanggungjawabkan, itu yang kedua. Ya. Dan juga kalau bermasalah dengan penyakitnya atau apapun itu, pergumulan hidup kalian, ya sudah stop, berobat. Ya. Jadi jangan sampai itu menimbulkan masalah, malah justru kita yang disangka menyebarkan semua data-data seperti itu. Ini fatal. Ya silakan lanjut. Itu aja. Silakan. Saya dulu ngomong. Kenapa dengan saya Burhan? Langsung silakan. Saya nggak tahu Anda siapa. Iya, saya pun nggak tahu Anda siapa. Makanya saya tanya, kenapa dengan saya? Kamu bilang saya anggota Astaga. Kan gitu. Oh, kau bukan Laskar Astaga? Gak pernah masuk grup-grup laskar-laskaran apaan deh gitu. Oh, kau bukan Laskar Astaga? Kenapa dengan saya begitu? Yang saya sindir urusan kalian tuh kalian aja. Tapi yang saya sindir itu masalah anak batu. Bukan Laskar Astaga, aku kira Laskar Astaga. Silakan yang naik. Kita cari Laskar Astaga dulu ya. Ternyata bukan Laskar Astaga dia. Astajim mungkin. Silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Suara siapa nih? Saya udah. Salam. Shalom. Thank you Bang Kiri Ellison. Laskar Astaga itu apa sih Om? Saya nggak tahu loh ada Laskar Astaga, Laskar FPI mungkin saya tahu ya yang udah diubarkan itu.
Apa sih Laskar Astaga itu? Oh, mungkin kelakuannya kalau didengar langsung kita bilang astaga gitu. Karena terakhir saya juga tahunya Laskar Pelangi. Oh iya, kalau Laskar Pelangi iya. Kalau BSM Next to Management siapa sih nggak kenal ya kan? BSM menyala gitu loh ya gak sih? Mana nih BSM menyala squad di bawah? Kalau mengambil kata-kata fast love gelas. Salam Amang Tabita. Salam Le. Oh. Salam, gimana kabar Amang? Ada yang mau disampaikan Amang Tabita? Aku ini tadi aku kan aku nanya kan, aku pagi-pagi kan nggak bisa aku bangun. Batal nggak itu kalau aku sembahyangnya jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 gitu. Tapi pagi-pagi tuh aku nggak bisa. Mau aku usahakan aku bangun kan, sembahyang subuh tuh aku nggak bisa. Batal nggak sembahyangku dia kalau jam 9-nya? Enggak. Karena sembahyang Kristen itu untuk menjaga rahmat, bukan nyari amal. Jadi nggak ada istilah, ya batal atau apa nggak ada. Jadi gini kan Le, aku tanya dulu kan Le, kan kalau di bukit itu kan harus wudu kan? Halo? Saya mau nanya dulu bentar dulu sama si Burhan ini. Saya tadi dia bilang saya menghujat dia gitu. Kapan saya menghujat kamu? Kabar dulu ya. Enggak, tadi klarifikasi dulu bahasamu. Kapan saya menghujat kamu? Oh, saya rekam gini. Semua koma saya loncati. Jadi karena saya gabung sama CPI sama BAB, saya udah masuk Laskar Astaga gitu. Bukan oh, bro. Saya itu ngeliat WK pun saya pernah masuk, CP pun saya masuk. Kenapa saya kamu nggak nanya? Saya nggak nanya. Kapan saya menghujat kamu? Kabar dulu. Tapi Anda itu tadi kau berulang bilang beda-beda karakternya. Gimana sih? Berarti nggak bisa. Bukan saya yang mute loh ya. Bukan saya yang mute loh. Saya nggak nge-mute loh. Gak usah di-mute. Ya ngomongin. Ya. Jadi gini bro, saya itu memantau ya pernyataan Anda di setiap komal. Makanya saya menyinggung donasi si Rudi Johannes. Sebentar. Ini muka siapa ini? Sebentar. Iya. Ini ada wajah. Sabar dulu, dengar. Ini ada wajah yang dihina di sini. Terus ini ada yang open cam di sini. Nah orang ini bilang ya bahwa ternyata saya nggak tahu namanya Burhan atau Metatron atau siapa. Ini orang yang open cam ini bilang, ini 24 jam di TikTok kerjanya apa? Kira-kira betul nggak ada narasi seperti itu? Unmute. Saya nggak unmute ya. Saya nggak pernah unmute Anda. Benar. Siapa itu orang yang Anda maksud? Saya mengatakan 24 jam live. Emang merasa kalian? Loh, yang Anda ngomongin itu siapa bro? Yang saya katakan, saya pun jarang masuk di room ini loh. Yang Anda ngomongin itu siapa? Jangan lari dulu. Siapa? Iya ngomong tuh ini. Siapa? Coba sebut kapan saya sebut nama kau? Siapa yang dimaksud sama orang itu? Itu foto siapa Om Burhan? Itu foto siapa? Itu yang open cam siapa? Ini yang open cam ini namanya. Bisa ya saya on cam. Namanya? Apa lagi? Oh Anda. Ini siapa? Ini wajah siapa bro? Nih. Wajah siapa nih? Langsung iya ambil kan? Saya nggak ada nge-mute loh dari tadi. Ini ada banyak video saya rekam. Ini bukan pemberian orang. Saya ada di dalam. Dan bukti saya banyak. Hampir 1 tera ini rekaman di dalam sini. Foto itu siapa? Iya, sebentar, kita bahas satu-satu. Yang Anda maksud siapa? Gak usah di mute lah, benci kali. Saya nggak ada nge-mute, bukan saya. Serius. Kapan saya menghujat kamu itu aja? Loh bentar, itu yang Anda maksud siapa bang? Bedain mana menghujat bro. Loh iya yang Anda maksud siapa? Kapan saya menghujat kalian?
Loh, ini ada banyak. Ini isinya ada semua Gak ini. bisa kamu dipegang omongan kau. Ini banyak nih. Belum saya putarin suaranya. Putarin, keraskan. Iya, yang Anda maksud siapa, Bang? Saya menghujat kalian itu aja. Ya, yang Anda maksud siapa? Gak disebut nama kok merasa kalian. Nah, yang Anda maksud siapa? Sakit jiwa kau. Yang Anda maksud siapa? Yang kesakit jiwa kau perlu dulu kau. Ini siapa? Kau. Ini siapa ini? Perlu diputar biar Anda nggak lupa ingatan. Leon of Saya belum Judah. putar suaranya. Biar Anda nggak lupa ingatan. Biar nggak lupa ingatan. Makanya jadi laki-laki itu jangan bacotnya gede. Jejak digital Anda itu telinga saya dengar apa yang Anda narasikan. Malu kan? Itu siapa? Masa nggak sebut nama kalian merasa kan sakit. Bukan nggak sebut nama. Bisa saya bukakan itu videonya, saya dengar langsung malah. Aku turunin aja nanti jadi dia berkelit, nanti jadi dikirain gibah. Kita bikin room nggak sama kalian ya bro ya. Nggak seperti itu ya. Cuma saya menyayangkan aja. Wah ini ternyata orang ini begini. Saya memprofil satu persatu kok. Orang-orang yang ada di Komal. Gitu. Cuma jujur aja ngomong siapa yang kalian ngomongin. Banyak yang kalian ngomongin. Tapi ada saya nggak di situ. Saya aja nggak kenal sama kalian. Saya nggak kenal kok, serius. Gitu loh. Nih kelas Om Burhan, device-nya 1 tera. Merek apa Om Burhan? Gede kali. Kelas. 1 tera. Itu saya dengar sendiri kok itu videonya Om Burhan itu waktu dia live saya dengar itu narasi dia itu seperti apa saya tahu, makanya saya bilang udah dikasih bukti kok banyak kali ceritamu di Yon Parcel saya dengar langsung tuh pakai telinga saya sampai ke rumah saya juga kalau diomongin itu. Iya. Nah, kali cerita kau. Terus kita dituduh BSM dituduh donasi. BSM dituduh donasi atas Agatha. Sekarang ada anak BSM di sini. Pernah nggak kita donasi, Bang Elo? Kita makan donat Om. Gak ada namanya donasi. Ya, yang ada justru ya seseorang meminta untuk menampung karena memang sulit ya untuk menaruh bantuan karena data-data yang harus kita jaga masalahnya itu. Tetapi kita tidak pernah meminta donasi oleh siapapun ketika orang-orang ini bermasalah. Ya, teman-teman yang BSM juga tahu kok. Gitu. Jurusnya menjelek-jelekan apologet lain tuh gampang. Pasti jurusnya dibilang homo lah, ya. Yang kedua masalah membuka aib, membuka data. Yang ketiga ngemis-ngemis donasi. Nah sekarang kalau nggak terbukti tiga ini ternyata malah kalian yang begitu, ya kalian yang malu. Tuduh-tuduh gak sembarangan aja. Walaupun ada donasi, masalahnya di mana? Masalahnya teman saya yang namanya Agatha itu nggak pernah minta donasi selama dia dilaporkan, dia nggak pernah minta donasi di Komal atau melalui BSM, nggak ya. Tapi yang dituduh itu BSM minta donasi. Terus donasi rekeningnya kemana? Iya. Rekeningnya kemana? Coba. Ini saya sendiri ya. Saya tidak, saya membenarkan apa yang dikatakan Bang Elo ya. Mereka tidak pernah minta donasi atas nama saya. Tetapi saya memang minta bantuan ke Bang Elo. Kalau ada yang mau membantu saya boleh, tapi melalui Bang Elo karena saya tidak punya rekening itu. Ya betul begitu Bang Elo?
dari kita yang meminta kepada kalian untuk membantu orang, tidak. Tetapi justru orang yang secara langsung ya untuk menampung ya bantuan itu, ya sudah, itu aja. Kita tuh orang kaya ya, kita tuh diberkati. Ketika kita meminta kepada Tuhan yang hidup, kita pasti diberkati. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang diberkati. Itu aja. Kalau di Heping doon, Kalian diklarifikasi juga datanya apa yang dikabarkan. Coba kasih tahu teman-teman. Silakan. Tolong yang bilang Holland apa gara-gara uang ya, bukan gara-gara saya dilaporin. Kan nggak butuh uang kalian. Gara-gara oknum Katolik melaporkan saya lah, makanya saya jadi ribet pindah sana sini. Ngerti nggak lo? Susah. Oke, kita apakah masih topiknya ini atau buka tanya jawab? Lanjut. Ya, silakan. Om dan Bentar. Halo. Silakan Pak Fubar. Ya, Pak Fubar apa siapa? Siapa nih? Terakhir, dan akun saya mungkin saya tutup. Saya cuma mau bilang bahwa I'm sorry to say ya, teman-teman apologet semua yang sering-sering berapologet di medsos ya, khususnya di TikTok, berhati-hati terhadap Katolik. Karena mereka ikut mendanai yang namanya api melalui tangan sihir DKC. Itu aja. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Shalom. Selamat malam buat semua. Tuhan berkati. Ada. Pak Burhan, dari bulan November tahun lalu saya sudah selidiki itu semua, dan saya sudah pernah ingatkan salah satu grup yang namanya Al Hayat. Saya sudah pernah peringatkan mereka, dan saya punya bukti, ada. Oke. Saya gitu, maksud saya gitu. DM Pak Burhan ya. Ya, boleh. Oke, boleh. Sampai itu tidak berdasar. Saya masih punya kontak PA-nya Pak Burhan, tapi entah itu masih aktif apa enggak nomornya itu. Nanti saya minta nomor baru di DM. Nomor saya aktif. Terima kasih ya, Tuhan berkati semua. Iya, kita tunggu ya Pak ya. Baik. Itu tadi oknum ya, DKC itu oknum. Itu. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan topik lain maksudnya. ya tanya jawab juga boleh sambil nunggu bapak tadi tuh. Tadi aku lewat kena jambak ya, cuma karena memang udah tahu rambut saya nggak ada, saya naik aja. Topiknya lagi begini. Saya pun bisa bongkar aibnya Om Burhan ya. Gampang sekali, Om Burhan itu mempunyai kebiasaan pagi-pagi ya makan RW bareng saya. Lanjut Om. Aduh, jangan dibongkar. Silakan. Om Burhan ya. Kalau Om Burhan ini sukanya minum Coca-Cola.